Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam Mutiara Sabda Allah Gereja MBA untuk kesempatan Jumat 1 Maret 2024. Bacaan diambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan 45 sampai 46. Untuk tema pada hari ini yaitu perumpamaan kebun anggur. Mari kita awali dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan Injil Matius 21 ayat 33 sampai 43 dan 45 sampai 46, perumpamaan ini mengajak kita untuk merenungkan
bagaimana Tuhan Allah selalu mengasihi anak-anaknya. Perumpamaan Yesus itu mengingatkan kita bagaimana pewarta para nabi. Yesus sebagai ahli waris, pemilik kebun anggur itu akan dibunuh, dianiaya, disiksa, dan ditolak. Perumpamaan itu hendak mengajak kita untuk menerima Yesus sendiri sebagai pewaris kebun anggur, yakni Allah sendiri. Para penggarap kebun anggur yang serakah, mereka hanya memikirkan diri sendiri, dan mereka adalah kaum Farisi dan imam-imam kepala yang merasa dirinya paling saleh dan suci. Ketika Allah mengutus para nabi, mereka menolak. Sejarah Israel menunjukkan bagaimana para nabi yang diutus Allah itu ditolak, dianiaya, dan dibunuh oleh umat Israel. Kekuasaan untuk memiliki dan mengatur hidup sendiri membuat manusia mengabaikan dan bahkan melawan Tuhan, Sang Pencipta, Pemelihara, dan Pemilik kehidupan. Bahkan ketika Yesus Putra Allah yang datang pun mereka menolak, bahkan membunuh